Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Uswatun Hasanah, NIM 23010180060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi, ontologi, dan aksiologi peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian epistemologi, ontologi, dan aksiologi, kita perlu tahu peserta didik itu siapa sih? Nah, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Lalu, bagaimana keterkaitan antara peserta didik, ontologi, epistemologi, serta aksiologi? Nah, di sini ontologi sendiri merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Maka dari itu, ontologi hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Dan di sini John Locke dia mengatakan bahwasanya seorang peserta didik ibarat kertas putih atau gelas kosong atau objek yang dapat dibentuk berdasarkan keinginan orang yang ingin membentuknya. Untuk itu, dalam proses pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik itu ditentukan oleh lingkungannya. Sebenarnya, ontologi dalam kajian ini lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Dan yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan. Sedangkan hakikat pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia. Dalam konteks ini yang berusaha disentuh oleh ontologi pendidikan adalah mencoba mencari hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Dari inilah sudah tentu hakikat pendidikan atau ontologi pendidikan berakar dari kebutuhan hidup manusia berkenaan dengan proses berpikir, berkemandirian, serta dalam berbagai macam hal baik dalam kemandirian berpikir. Nah, maka dari itu, melalui pendidikan Islam, peserta didik diajarkan dengan baik tentang konsep Tuhan yang sesungguhnya. Pengenalan kepada Tuhan dalam konteks pendidikan Islam memang merupakan hal utama. Dan di sini ada usaha yang bersifat membimbing dan mengarahkan pula. Usaha pembimbingan dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Usaha yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membawa peserta didik sampai kepada Tuhan melalui proses berpikir dan kemandirian dalam berpikir maupun memahami. Jadi begitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan epistemologi? Nah, di sini epistemologi sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia itu sendiri. Dan formulasi epistemologi pendidikan Islam pada prinsipnya adalah untuk memperjelas kedudukan manusia di dalam ranah pendidikan. Ketika kita mencoba untuk menjelaskan kedudukan manusia di dalam ranah pendidikan dan mengenai bagaimana sih memperoleh pengetahuan itu sendiri. Nah, dalam hal ini Tuhan merupakan sumber tertinggi dalam konteks pendidikan Islam. Di samping pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka dari itu di sini peserta didik diarahkan agar dapat memahami, berpikir, dan mendalami secara mendalam mengenai segenap proses ilmu pengetahuan yang diajarkan dari pendidik dalam pendidikan. Begitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya bagaimana dengan aksiologi sendiri? Nah, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, teman-teman. Dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai dan kegunaan nilai itu sendiri atau kegunaan ilmu itu sendiri. Maka dari itu, perlulah dipahami bahwasanya aksiologi pendidikan secara esensialnya adalah terwujudnya peserta didik yang memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia, serta menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. Memang, untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat, bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk. Dalam arti mendalam, dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal pada peserta didik. Jelas merupakan tugas utama pendidikan, karena pada dasarnya, pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosialnya, teman-teman. Maka dari itu,
Ontologi, epistemologi, dan aksiologi digunakan untuk memahami, mengetahui akar, sumber, manfaat, dan tujuan dari pendidikan Islam. Ontologi di dalam pendidikan Islam digunakan sebagai cara agar peserta didik mengetahui tentang hakikat dalam pendidikan Islam. Sedangkan epistemologi digunakan sebagai kajian agar peserta didik mengetahui bagaimana cara memperoleh ilmu di dalam pendidikan Islam. Sedangkan yang aksiologi, pada bagian ini peserta didik lebih difokuskan untuk pengaplikasian manfaatnya maupun kegunaannya dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai ontologi, epistemologi, serta aksiologi peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk penerapan aksiologi terhadap video ini. Saya Lulu Uswatun Hasanah pamit undur diri. Undur makola walatang dur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.